Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan Aditya Ramadan. Pada video ini saya ingin menjawab UTS Sistem Basis Data R03. Yang pertama, nomor 1, buatlah uraian singkat terkait arti penting sistem pengolahan data berbasis komputer menggunakan aplikasi sistem basis data bagi UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Ya, usaha mikro kecil menengah atau UMKM meski memiliki persoalan kendara yang hampir sama setiap tahunnya, masih mampu dan masih berjalan bergerak sesuai dengan mekanisme pasar yang mereka bentuk. Sederhana namun efektif. Pasar yang tak bergantung pada dinamika naik turunnya pasar global. Untuk itu, UMKM ini sangat perlu kita pertahankan dan terus dikembangkan sebagai soko guru kekuatan perekonomian nasional kita. Untuk itulah, kita perlu mendatabase UMKM di Indonesia berdasarkan sektor usaha Annual Sales Turnover atau STO. Dan juga lama usaha, lokasi usaha yang menjalankan usaha dari tingkat yang terendah yakni kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, serta provinsi se-Indonesia. Termasuk kesamaan parlementer definisi UMKM berdasarkan STO atau aset bersih, sehingga ketika pemerintah memiliki program kerja bersama UMKM, misalnya pembinaan, pameran, hingga menjalin kerjasama antara UMKM dengan pengusaha lokal maupun luar negeri, baik skalanya nasional maupun internasional, maka tinggal melihat datanya saja, tentu akan sangat efektif dan efisien. Kemungkinan UMKM naik kelas semakin terbuka. 3. Ya, selanjutnya untuk nomor 2, yaitu model data terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah model data berbasis objek. Beri penjelasan lengkap terkait model data berbasis objek yang dimaksud. Model data berbasis objek ini adalah model data yang menyiapkan setiap node atau chartnya dengan basis objek database dengan menggunakan konsep seperti entitas, atribut, dan relasi. Objek yang dimaksud adalah sebuah entitas, karena entitas adalah sebuah objek yang memiliki karakteristik atau atribut yang bisa dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya orang, tempat, barang, atau kejadian. Contoh model yang berbasis objek pada umumnya adalah yang pertama, model data sinematik. Model data sinematik adalah relasi antara objek yang dinyatakan dengan kata-kata sinematik. Yang kedua, model data IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah salah satu model data berbasis objek yang paling sering digunakan. Jenis dalam bentuk IRD dari tahun ke tahun pun berbeda-beda. IRD adalah cara menggambarkan real case yang terjadi sesuai kasusnya. Dengan IRD ini kita bisa menggambarkan bagaimana entitas satu bisa terhubung dengan entitas yang lainnya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Salah satu contoh bahasa query komersial adalah SQL. Beri penjelasan lengkap tentang terkait pengelompokan statement atau pernyataan-pernyataan SQL dan berikan contoh penggunaannya. Pengelompokan SQL yaitu ada Data Definition Lake atau yang kita sebut DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah yang paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Kemudian, perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya ada 5 jenis perintah, yakni bisa kamu lihat. Ini terdiri dari create, perintah alter, perintah rename, perintah drop, dan perintah show. Dan ada lagi data manipulation leak atau DML. Perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML juga terdapat 4 jenis. Beberapa di antaranya adalah insert, select, update, dan delete. Dan ada lagi data control leak atau DCL. Perintah SQL ini digunakan untuk mengatur hak apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu hak terhadap sebuah database maupun pada tabel maupun field yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama untuk yang penting. DCL berdasarkan perintah dasarnya terbagi dalam 2 perintah utama, yakni perintah grant.
perintah ini biasanya digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Yang kedua, perintah revoke. Kebalikannya dari grant, revoke terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan oleh akses admin database melalui perintah grant sebelumnya. Kita lanjut ke nomor 4, berikan contoh penggunaan perintah agregat function dalam SQL. Dalam SQL dikenal fungsi agregat. Fungsi agregat adalah fungsi yang menerima koneksi nilai yang mengembalikan nilai tunggal sebagai hasilnya. Jenis-jenis fungsi agregat. Standar ISO mendefinisikan 5 jenis fungsi agregat, yaitu count. Definisi count adalah mengembalikan jumlah, banyaknya, atau kemunculannya nilai di suatu kolom. Fungsi sum mengembalikan jumlah atau total atau sum nilai di suatu kolom. Fungsi AVG mengembalikan rata-rata nilai di suatu kolom. Fungsi min mengembalikan nilai terkecil di suatu kolom. Fungsi max mengembalikan nilai terbesar di suatu kolom. Ya, berikut itu adalah jawaban UTS Sistem Basis Data R03 saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dalam menjawab pertanyaan UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.